Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang kedua dari Mas Pengguna. Monggo Mas Pengguna. Halo, tes tes. Ya, bentar mau setup dulu ya. Ya, Hmm. Tes tes, bentar bentar. Hmm, hmm. Screen share. Cih. Yuk, udah pada kelihatan belum? ya aman. Jadi yang kita mau bahas mungkin gue pakai logo aja biar enak. Jadi di acara belah tech yang nomor 3 ini gue bakal bahas ini sih link aja research and development soal implementasi biometrik pada aplikasi link aja. Ya, sebenarnya sebelum kita implementasi pasti tanya dulu dong. Seberapa penting sih biometrik di aplikasi? Terus iya pasti kita mengacu pada suatu masalah dulu kan. Apa sih problem yang terjadi di cashless society itu? Ya jadi gue cerita dulu di suatu kisah antrian makan di Food. Ada yang terjadi oleh bapak ini. Ini boomer bayar pakai aplikasi apaan sih, lama banget deh. Sabar bosku, lagi telepon anak. Nah ini kenapa bisa orang lagi bayar tapi dia malah telepon anak si bapak-bapak ini. Nah jadi yang jadi pertanyaan ialah apa yang terjadi sih oleh bapak ini. Terus kita jabarin dulu nih worst case waktu kita bayar di merchant. Kalau yang normal case itu kan orang kalau pakai link aja buka aplikasi, buka menu bayar, scan QR, masukin nominal, input PIN, terus kan berhasil. Dan itu ada beberapa case lainnya seperti worst case ini. Dia buka aplikasi, terus bingung buka menu bayar, dia scan QR, lama masukin nominal, salah input PIN, dan akhirnya juga berhasil juga kan. Dan ini yang worst case satu. Dan yang worst case yang lebih parah ini dia juga bingung buka aplikasi, bingung buka menu bayar, scan QR, lama masukin nominal, udah gitu salah input PIN 3 kali, keblokir, reset PIN, baru input PIN berhasil, baru bayar ke merchant tersebut. Nah ini yang lebih parah nih, worst case. Bingung dia si bapak-bapak ini bingung buka aplikasi, bingung buka menu bayar, scan QR, lama masuk nominal, udah input PIN 3 kali keblokir, mau reset pertanyaan keamanan lupa, reset PIN lewat email. Nah email email yang terhubung email anak kan, karena bapak-bapak ini tipikal boomer deh. Terus kan perlu hubungin anak juga, anak susah dihubungin, katanya email baru masuk, terus minta di copy link reset pin kan, buka link terus baru input pin, bayar, langsung berhasil nunjukin. Nah ini kan ternyata kalau kita bandingin itu normal case dengan case yang paling parah itu untuk bayar scan QR di menu merchant itu udah lebih 11 step nih bedanya nih antar normal case dengan normal case kan 6 step, sedangkan worst case itu 11 step, 17 step. Nah sebenarnya bagaimana sih supaya kita menghilangi case-case ini, supaya kita nggak terjadi case-case yang nggak normal gini, yang bisa dibilang abnormal? Yaitu proposal solusi yang gue tunjukin itu ialah dengan Face ID biometric integration. Jadi yang pengen gue pakai itu Face ID yang natif dari iOS itu. Nah ini untuk detailnya dia ada proximity sensornya, fluid illuminator, infrared kamera, front kamera, dan masih banyak lainnya lah yang lengkap. Nah masalahnya kalau kan Face ID cuma untuk yang iPhone X atas. Nah kabar bagusnya si iPhone ini availability-nya itu sampai dari iOS 8. Jadi untuk yang orang masih pakai iOS 5s itu masih disupport sama si biometrik di Face ID di Apple ini.
Jadi kita nggak bakal kehilangan user yang masih pakai iPhone 5s, apalagi iOS 8. Nah, untuk lanjutnya yang untuk propose implementasi di link aja app-nya itu, jadi di sini gua implementasinya Face ID ini nggak bakal gantiin PIN, tapi cuma membantu nginputin PIN secara otomatis dan instan. Jadi kita tetap pakai PIN. Si Face ID ini cuma bantu kita untuk masukin PIN aja. Nah, jadi kan flow existingnya kita kalau input PIN itu masukin OTP, PIN, misalkan apakah PIN benar, baru dia masuk ke home screen. Jadi yang mau gue propose ini, ketika PIN benar ini, dia bakal ada ini, dia ada tulisan, ada semacam aktivasi Face ID. Jadi kalau dia iya, dia bakal ini simpan PIN di lokal supaya bisa dipakai. Jadi kenapa gue implementasinya di login ini, karena dia kan PIN ini udah di terverified kalau PIN itu benar yang user masukkan, baru dia PIN itu kesimpan di home screen, di local storage dan masuk lanjut ke home screen. Nah, seperti ini. Dia aktifkan Face ID, baru Face ID-nya langsung aktif. Nah, jadi kita lanjutkan ke existing flow input PIN screen. Jadi kan misalkan kita kalau PIN ini ke load, jadi dia bakal ke trigger nih. Jika 6 PIN itu terinput, maka dia baru hit endpoint BE, ini yang existing. Jadi kalau yang propose ini, jadi dia waktu input PIN screen-nya ke load, dia langsung ke trigger ini. Apakah Face ID aktif, maka dia bakal nge-bypass 6 digit PIN terinput ini. Dia langsung masuk PIN berdasarkan PIN yang disimpan di local storage itu, karena yang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa bandingin perbedaannya. Kalau yang kiri ini yang pakai Face ID, yang kanan ini yang existing. Nah, bedanya jauh kan, dia udahan, sedangkan si ini masih input PIN lagi dulu. Nah, coba kita hitung berapa perbandingannya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya langsung sih ini instan. Nah, dia masih input PIN. Ini case mengaktifkan link aja Syariah. Nah, bagaimana kalau kita case-nya beli pulsa? Ini dia mau beli pulsa di production. Kita beli pulsa XL, terus bayar langsung Face ID, langsung dapat, langsung kekirim kan pulsanya. Nah, begitu seamless tanpa input PIN. Nah, dapat, berhasil beli pulsanya. Nah, jadi dengan implementasi Face ID biometrik ini, kita memungkinkan di luar normal cache itu dapat dihilangkan cache-cache yang kita nggak mau kan, yang kita nggak mau inginkan dengan Face ID. Ya, selesai itu aja. Apa ada yang mau nanya? Dari kalau yang gua boleh nanya nggak? Boleh. Kalau yang gue lihat kayak di Genius, OVO dan sebagainya, kalau nggak salah itu face recognition-nya kan bisa dipakai tuh. Tapi kalau nggak salah itu nggak selamanya dia minta face detection nih. Terkadang dia masih minta PIN. Kapan itu dia minta PIN lagi? Kapan dia langsung pakai face recognition? Itu part of security-nya juga sih. Oh, oke. Terus kayaknya di belakang itu dia sebenarnya nggak, jadi si face ini kayaknya nggak nyimpan PIN kita ya, kayaknya dia ada kayak semacam token atau apa gitu yang digunain ya. Betul. Kalau yang gua implementasi ini, cara cepatnya sih untuk kalau ini kan cuma dari FA, kalau dari FA itu implementasinya cepat, jadi simpannya di lokal. Kalau yang
cara lebih secure-nya itu dari backend. Jadi kita kalau bagaimana supaya menghindari nyimpan pin kan di lokal. Jadi mesti kirim token dulu baru dapat Face ID itu. Tapi untuk implementasi itu kan bisa diimplementasin aja. Yang penting yang pengen gue sampaikan ini, kita ada kasus-kasus saat kita bayar yang mesti dihilangkan. Jadi yang mau gue bawa ini, kalau untuk implementasinya banyak macamnya. Oh, oke. Yuk, ada yang mau nanya lagi? Tadi menjawab nggak sih? Di chat ada dari Mas Nuri. Bentar ya. Kita lihat chat. Oh gitu. Kalau aplikasi banking, Face ID fingerprint untuk login, sementara monetary transaction masih pakai PIN. Itu pun karena password login tidak sama dengan PIN juga sih. Nah, iya benar itu kalau banking ya, khususnya jenis. Iya, betul benar. Kita tinggal ini aja sih, tinggal di implementasiin aja. Tergantung sesuai kebutuhan, sesuai keamanan aja. Ya, betul. Apa ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Ada yang belum jelas? Menarik sih. Kalau kayak COVID gini masih relate nggak sih yang face detection ini? Gue sering pakai masker. Ya itu challenge. Ada triknya itu. Yang Ini gue pernah lihat ya, kayaknya kalau nggak salah dia tambah ini ya, tambah mukanya itu pakai masker. Iya. Tapi kan masker gue juga ada banyak jenisnya tuh. Harus gue submit semua berarti jenis itu masker. kali aja di TikTok masih banyak tuh tips-tipsnya. Tapi depend on ini sih, pakai masker, depend on pas registrasi di awalnya, pakai masker aja muter-muter kepalanya gitu. Iya. Pas dibuka ya jadi nggak kedeteksi face-nya. Pilihan itu. Tapi kalau misalkan ada teknologi samplingnya bisa ditambah lagi buat face recognition-nya ya lebih asik sih itu kayaknya. Yuk, apa ada yang nanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Mau komen dikit bisa nggak? Boleh, Mas Nuri. Iya. Anything yang bisa ngebantu simplify behavior di pelanggan kita sih akan sangat bagus. Cuman di sisi lain kita mesti ini sih kan itu biasanya pedang bermata dua kan, semakin simple bisa jadi semakin nggak secure. Begitu juga sebaliknya. Jadi mesti berimbang nih antara simplicity sama security. Kayak tadi nyimpen di local storage, ngamaninnya gimana tuh biar nggak dioprek-oprek. Terus kalau kayak minta ke backend justru ini kan malah nge-transmit pin yang bisa jadi nanti di-harvest orang gitu. Walaupun kalau kita nginput pin aslinya sih juga nge-transmit ini ya, nge-transmit value-nya kan, cuman kalau yang kayak backend tadi kan bisa dibikin botnya lah untuk request pin, kasarnya kayak gitu. Benar. Ya, cuman ya menarik sih ininya nanti. Iya, benar-benar terutama kalau kita nyasar ini ya ke yang rekan-rekan disabilitas.
Iya benar-benar. Ya, Yang buta bisa dibilang nggak bisa input. ya atau mungkin nggak bisa mainan fingerprint kasarnya kayak gitu. Makasih banyak infonya, Yuk. Mas Nuri. Ya, ada lagi dari yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Terima kasih banyak buat Firda dan dari. Semoga nextnya kita bisa lanjut lagi dengan yang menarik-menarik. Tapi by the way, presentasinya menarik-menarik sih, dan benar-benar ngebuka pikiran kita terkait tadi tentang machine learning, cara ngebacanya gimana dan segala macamnya. Sekali lagi makasih banyak buat teman-teman yang share.